Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati terpantau cukup lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terlihat menjelang traffic light saja, selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Dan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Fatmawati maupun Blok M yang akan menuju ke arah Bintaro pada siang hari ini juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ini hanya terjadi sebelum traffic light, namun selepas dari traffic light masih terpantau cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya kita beralih ke lokasi yang kedua, tepatnya di RS Harapan Kita, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Selipi terpantau cukup lancar, dan dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Selipi melalui tol dalam kota juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Antisipasi banyaknya kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini kendaraan berat, dan kami harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, tepatnya di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau dari arah flyover, yakni dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran terpantau lancar. Sedangkan dari jalur arteri peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat di kawasan ini, dan perlambatan kecepatan kendaraan juga sudah mulai terjadi. Dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan pusat perkantoran yang perlu Anda antisipasi, dan banyaknya kendaraan-kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Dan kondisi lalu lintas dari tol dalam kota, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan masih terpantau cukup lancar sampai pada siang hari ini. Dan kita beralih ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau kondusif lancar pada siang hari ini. Bagi Anda yang akan menghabiskan waktu di Puncak atau akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki maupun para pedagang di median jalan, serta banyaknya angkutan umum yang memarkirkan kendaraan atau berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, dan mari tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Hari Palang Merah Indonesia atau PMI diperingati setiap tanggal 17 September setiap tahun. Pada tahun ini, peringatan hari ulang tahun PMI mengangkat tema Tebarkan Kebaikan sebagai ajakan moral untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian di tengah masyarakat. Hari Palang Merah Indonesia diperingati setiap tanggal 17 September pada tiap tahunnya. Peringatan ini merujuk pada berdirinya Palang Merah Indonesia, yaitu 17 September 1945. Sebelum kemerdekaan, kegiatan kepalang merahan di Indonesia dikelola langsung oleh organisasi asing seperti Palang Merah Belanda atau Netherlands Red Cross. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, muncul kebutuhan mendesak untuk memiliki lembaga kepalang merahan nasional sendiri. Proses pembentukan PMI dimulai pada 3 September 1945. Saat itu, Presiden Soekarno memerintahkan pembentukan Badan Palang Merah Nasional. Pada 17 September 1945, Palang Merah Indonesia resmi didirikan, dengan ketua pertamanya adalah Muhammad Hatta, yang juga menjadi wakil presiden pada saat itu. Saat ini tugas dan peran PMI bergerak di dalam bidang kemanusiaan, antara lain menyediakan bantuan darurat bagi korban bencana alam dan konflik, menyelenggarakan kegiatan donor darah,
pendidikan dan pelatihan pertolongan pertama, hingga misi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional. PMI menjadi bagian dari gerakan Palang Merah Internasional yang bersifat netral dan tidak memihak, serta bekerja sama berdasarkan prinsip kemanusiaan. Peringatan Hari Palang Merah Indonesia pada 17 September ini diperingati untuk mengenang peran PMI sejak awal kemerdekaan. Biasanya, kegiatan dimeriahkan dengan sejumlah acara, seperti donor darah, kampanye kemanusiaan, bakti sosial, hingga edukasi masyarakat tentang pentingnya kepedulian sosial. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian PMI selama 8 dekade dalam misi kemanusiaan. Semoga PMI semakin maju, tangguh, dan terus menjadi garda terdepan dalam membantu sesama tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Selamat ulang tahun ke-80 untuk PMI. Selalu tebarkan kebaikan, bergerak bersama, dan bantu sesama untuk kemanusiaan. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55 yang jatuh pada 17 September 2025, Kementerian Perhubungan menegaskan kembali komitmennya untuk menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan ekonomi, semangat perayaan Hari Perhubungan Nasional ke-55 menjadi momentum penting untuk merefleksikan diri dan memperkuat sinergi. Tujuannya untuk menciptakan jaringan transportasi yang merata dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di setiap pelosok negeri, dari Sabang hingga Merauke. Penyelenggaraan transportasi tidak hanya soal memindahkan orang dan barang, melainkan juga tentang keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, salah satu fokus utama Kementerian Perhubungan adalah memperkuat aspek keselamatan dalam setiap model transportasi. Hal ini dilakukan melalui serangkaian program pemeliharaan, peningkatan infrastruktur, dan penerapan standar operasional yang ketat. Keselamatan perjalanan bukan lagi sekedar himbauan, melainkan prioritas utama yang harus diwujudkan untuk melindungi nyawa dan memastikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Di era disrupsi teknologi, transformasi dan inovasi menjadi keniscayaan. Hari Perhubungan Nasional menjadi ajang untuk merefleksikan pentingnya adaptasi terhadap perubahan. Kementerian Perhubungan terus mendorong pemanfaatan teknologi, mulai dari sistem transformasi cerdas berbasis digital, hingga pengembangan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan layanan transportasi di Indonesia tidak hanya modern, tetapi juga efisien, efektif, dan sejalan dengan komitmen global terhadap keberlanjutan. Transformasi pelayanan publik juga menjadi agenda penting. Kementerian Perhubungan berupaya keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan mengedepankan transparansi, kecepatan, dan kemudahan akses. Berbagai inovasi pelayanan seperti platform digital untuk perizinan dan pemesanan terus dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga dapat mengakses layanan transportasi dengan mudah dan tanpa hambatan. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, Hari Perhubungan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah operator hingga masyarakat untuk berupaya menghadirkan layanan transportasi yang berkeselamatan, terjangkau, dan dapat diandalkan. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan sektor perhubungan dapat menjadi motor penggerak yang efektif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera, di mana setiap wilayah terhubung tanpa terkecuali. Selamat Hari Perhubungan Nasional ke-55. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, sekaligus mempererat kedekatan dengan warga, Polsek Jailolo menggelar kegiatan sosial dengan membagikan jagung kepada masyarakat. Aksi peduli ini disambut hangat oleh warga yang merasa terbantu di tengah kebutuhan pangan sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, Polsek Jailolo membagikan jagung kepada warga setempat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolsek Jailolo Polres Halmahera Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat hubungan silaturahmi antara polisi dan masyarakat, sehingga tercipta suasana aman, nyaman, dan harmonis di wilayah Jailolo.
Masyarakat pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Polsek Jailolo yang hadir bukan hanya sebagai pengayom dan pelindung, tetapi juga mitra yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brikol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.